Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu merasa kecewa dalam hidup? Pernahkah kamu menginginkan sesuatu dengan begitu sangat dan berusaha tanpa henti, tetapi tetap saja apa yang kamu harapkan tidak terjadi? Atau mungkin, pernahkah kamu kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupmu? Seseorang yang kamu pikir akan selalu ada, tapi tiba-tiba Allah mengambilnya dari sisimu. Mungkin saat itu hatimu hancur dan kamu bertanya, "Ya Allah, mengapa ini terjadi padaku?" Saudaraku, pernahkah kamu berpikir, bisa jadi itu bukan hukuman? Bisa jadi itu cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang buruk. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita anggap sebagai musibah, padahal sejatinya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kita sering menangis karena kehilangan, padahal mungkin apa yang kita kejar ini adalah jalan menuju kehancuran. Hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan 10 tanda bahwa Allah telah menyelamatkanmu dari kehancuran tanpa kamu sadari. Mungkin hari ini kamu belum mengerti, tapi suatu hari nanti, saat kamu melihat ke belakang, kamu akan berkata, "Ya Allah, ternyata selama ini Engkau selalu menjagaku." Sebelum kita mulai, bantu sebarkan kebaikan ini dengan like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang tersadar bahwa kehilangan bukanlah akhir. Bisa jadi, itu awal keselamatan yang Allah rencanakan. Tanda pertama adalah ketika harapan dan doamu tidak dikabulkan, karena Allah tahu apa yang ada di ujung jalan itu. Kita seringkali merancang masa depan kita dengan penuh keyakinan. Kita menulis rencana-rencana besar, membayangkan kebahagiaan yang sempurna, dan berharap semua berjalan sesuai harapan. Tapi ada saatnya, hidup mematahkan semua rencana itu. Kita gagal, kita ditolak, kita kehilangan peluang yang kita anggap sebagai pintu menuju kebahagiaan. Saat itu mungkin kita bertanya, "Mengapa ya Allah? Mengapa aku gagal padahal aku sudah berusaha? Mengapa Engkau tidak mengabulkan doaku?" Tapi Allah tahu, jika pintu itu terbuka untukmu, mungkin kamu akan hancur di dalamnya. Banyak orang yang akhirnya bersyukur karena kegagalannya di masa lalu. Tanda kedua adalah ketika seseorang yang kamu cintai tiba-tiba pergi dari hidupmu. Banyak yang merasa hancur karena ditinggalkan atau gagal menikah dengan seseorang. Aku mencintainya dengan segenap hati. Aku berdoa agar dia menjadi jodohku. Aku merasa yakin bahwa dia akan membahagiakanku. Tapi ternyata dia pergi dan memilih orang lain. Saat itu rasanya duniamu runtuh. Namun bertahun-tahun kemudian, barulah kamu tersadar bahwa Allah telah menyelamatkanmu dari hidup dengan seseorang yang mungkin akan merusak agamamu, duniamu, atau kebahagiaanmu. Allah menjauhkanmu darinya karena Allah tahu orang itu bukanlah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup kita. Mungkin mereka hanya datang untuk memberi pelajaran, bukan untuk menetap. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin membuatmu kesepian, tapi karena Dia ingin kau tahu Bahwa yang paling pantas untuk kau andalkan hanya Dia. Ada orang yang meninggalkan kita agar kita belajar berdiri sendiri. Ada orang yang menjauh agar kita tidak semakin hancur. Dan ada orang yang diambil dari hidup kita karena mereka bukanlah bagian dari jalan yang Allah siapkan untuk kita. Maka, jangan terlalu bersedih atas kesepianmu. Bisa jadi, itu adalah bentuk cinta Allah kepadamu. Tanda ketiga adalah ketika yang kau dapatkan bukan yang kau inginkan, tapi yang kau butuhkan. Hidup sering memberi kita sesuatu yang berbeda dari apa yang kita minta. Kita menginginkan kekayaan, tapi diberi cobaan. Saat itu kita merasa kecewa. Kita merasa Allah tidak mendengar doa kita. Tapi Allah tidak pernah salah dalam memberi. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Allah melihat apa yang ada di depan hidup kita. Pernahkah kita berpikir, mungkin kita tidak diberikan kekayaan karena Allah tahu bahwa jika kita kaya, kita akan lupa kepadanya? Mungkin kita tidak diberi pujian karena Allah ingin hati kita tetap rendah dan tidak sombong. Tanda keempat, Allah mengarahkan takdirmu ke tempat yang baru. Kadang kita merasa begitu nyaman di satu tempat. Kita mencintai lingkungan kita, pekerjaan kita, rumah kita, atau kota kita. Tapi tiba-tiba hidup memaksa kita untuk pergi. Entah karena keadaan yang sulit, entah karena kehilangan pekerjaan, atau karena kejadian tak terduga lainnya. Kita marah,
Kita menangis, kita mempertanyakan, kenapa aku harus pergi? Kenapa aku tidak bisa tetap tinggal di sini? Tapi lihatlah kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah adalah kota yang beliau cintai, tapi Allah memerintahkannya untuk meninggalkannya. Dan ternyata di Madinahlah Islam berkembang pesat. Di tempat yang baru itu, beliau menemukan kekuatan yang jauh lebih besar. Ketika hidup memaksamu pergi dari suatu tempat, Allah sedang membawamu ke tempat yang lebih baik. Bisa jadi ketika kau kehilangan pekerjaan, Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih berkah untukmu. Tanda kelima adalah ketika kamu merasa kehilangan arah dan jalanmu tertutup. Sebenarnya Allah sedang membimbingmu ke jalan yang lain. Allah menutup satu pintu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menunjukkan pintu lain yang seharusnya kau lalui. Tanda keenam, ketika seseorang yang begitu berarti harus diambil darimu. Kita menangis, kita berusaha mencari jawaban, kita merasa dunia ini tidak adil. Tapi bertahun-tahun kemudian, kita akhirnya menyadari bahwa orang yang kita anggap sebagai bagian dari diri kita sebenarnya bukan bagian dari masa depan kita. Allah mengambil sesuatu yang fana karena Dia ingin kau tidak mencintai makhluk lebih daripada mencintainya. Jangan menggantungkan harapanmu kepada manusia, karena manusia bisa pergi dan mengecewakan. Hanya Allah yang tidak meninggalkanmu. Hanya Allah yang akan tetap di sisimu, bahkan ketika semua orang telah pergi. Maka ketika seseorang yang kau cintai diambil dari hidupmu, jangan menganggap itu sebagai hukuman. Bisa jadi itu adalah cara Allah menyelamatkan hatimu. Tanda ketujuh adalah ketika kamu merasa kesepian. Sebenarnya itu adalah cara Allah memanggilmu kembali ke pelukannya. Kadang, dalam keramaian, kita abaikan pintu yang selama ini mungkin kita lupakan. Pintu Allah. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan ambisi, terlalu sibuk dengan cinta manusia, hingga kita lupa bahwa satu-satunya tempat kita bisa benar-benar bersandar hanyalah Allah. Lihatlah betapa Allah menyayangi kita. Dia bisa saja membiarkan kita terus lalai, terus lupa, terus jauh. Tapi Dia memilih untuk memanggil kita kembali. Dan panggilan itu seringkali berupa rasa sepi. Tanda kedelapan, kamu terhindar dari lingkungan yang beracun. Meskipun awalnya kamu merasa kesepian, terkadang kita berada di tengah orang-orang yang tidak benar-benar peduli pada kita. Mereka mungkin tertawa bersama kita, tapi mereka juga yang pertama meninggalkanmu saat kau jatuh. Mereka mungkin menghiburmu, tapi mereka juga yang diam-diam menanamkan racun di hidupmu. Dan anehnya, kita sering tidak menyadarinya. Kita tetap bertahan di lingkungan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap berada di antara orang-orang yang tidak membawa kita menuju kebaikan. Hingga suatu hari Allah menjauhkan kita dari mereka dengan cara yang menyakitkan. Dan itu kemudian kita baru sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kita. Bahwa jika kita tetap berada di lingkungan itu, mungkin masa depan kita akan rusak. Allah tidak akan membiarkan benih yang baik tumbuh di tanah yang buruk. Dia akan mencabutnya dan menanamnya di tempat yang lebih mulia. Mungkin saat ini kau merasa kesepian. Mungkin saat ini kau merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi bersabarlah, karena Allah tidak akan membiarkanmu sendirian selamanya. Dia akan mengganti orang-orang yang buruk dengan yang lebih baik. Dia akan mengganti lingkungan yang rusak dengan yang menenangkan. Dan saat itu terjadi, kau akan bersyukur. Tanda kesembilan adalah ujian-ujian yang kamu hadapi sebenarnya adalah cara Allah membentuk karakter dan keimananmu. Kita semua pernah menghadapi cobaan. Cobaan yang datang tanpa kita undang, yang tidak merenggut kebahagiaan kita, yang menghancurkan harapan kita, yang membuat kita bertanya, "Ya Allah, mengapa Engkau mengujiku seperti ini?" Kadang cobaan itu berupa kehilangan orang yang kita cintai. Kadang cobaan itu berupa kegagalan yang berulang. Kadang cobaan itu berupa kesulitan yang terasa tidak ada habisnya. Dan saat itu, kita berpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang pada kita. Tapi ketahuilah, besi tidak akan menjadi pedang yang tajam jika tidak dibakar dan dipukul. Begitu juga dengan kita. Allah tahu bahwa kita memiliki potensi yang besar. Tapi kita seringkali malas dan mudah menyerah.
maka Dia menguatkan kita dengan ujian. Dia membentuk kita dengan cobaan. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan difitnah hingga masuk penjara. Tapi justru semua kesulitan itu mendekatkannya kepada Allah. Begitu juga dengan kita. Mungkin hari ini kita diuji agar esok kita lebih kuat dan bijaksana. Dan saat itu kita akan menjadi lebih baik. Sebuah pepatah sufi berkata, Allah tidak akan membiarkan seseorang tumbuh tanpa ujian, karena Dia tahu hanya ujianlah yang akan mendekatkannya kepadanya. Jadi jangan takut dengan ujian, jangan takut dengan cobaan, karena bisa jadi itu adalah tanda Allah sedang mengangkat derajatmu. Tanda ke-10 adalah ketika Allah menggagalkan cintamu kepada dunia, agar kamu lebih mencintai akhirat. Berapa banyak dari kita yang pernah begitu mencintai dunia? Kita menginginkan harta, jabatan, pujian, dan kesenangan. Kita mengejar dunia dengan segala usaha, berharap bahwa itulah kebahagiaan sejati. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya dari kita. Bisnis yang kita bangun bertahun-tahun hancur sekejap. Jabatan yang kita perjuangkan justru diraih oleh orang lain. Harta yang kita kumpulkan lenyap begitu saja. Dan saat itu kita merasa dunia ini tidak adil. Kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyayangi kita. Tapi ada orang yang setelah kehilangan dunianya, ia justru merasa lebih tenang. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi justru di titik terendah itulah ada seorang wanita yang sangat sedih karena gagal menikah dengan pria yang ia cintai. Akhirnya, pria itu menikah dengan wanita lain. Wanita itu merasa hancur. Dia merasa doanya tidak dikabulkan. Namun, bertahun-tahun kemudian, dia mendengar bahwa pria itu memiliki kehidupan rumah tangga yang sangat buruk dan kasar. Baru saat itu wanita tersebut tersenyum, dan dia berkata, "Ya Allah, terima kasih. Ternyata dulu Engkau menyelamatkanku, tapi aku terlalu buta untuk melihatnya." Betapa sering kita menganggap kehilangan sebagai hukuman, padahal itu bentuk cinta Allah kepada kita. Betapa sering kita menangis karena sesuatu tidak terjadi, padahal jika itu terjadi, mungkin kita justru akan hancur. Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Allah melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Maka jika hari ini kau belum mengerti mengapa sesuatu terjadi dalam hidupmu, bersabarlah, karena suatu hari nanti kau akan melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Ternyata ini caramu menyelamatkanku." Saudaraku, setelah semua yang kita bahas hari ini, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa hidup ini bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi tentang menerima semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan hati yang tenang. Mungkin hari ini kamu sedang diuji, mungkin kamu kehilangan sesuatu yang berharga, mungkin kamu merasa sendirian, tapi percayalah, Allah tidak pernah membiarkanmu hancur. Suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanmu berkali-kali, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk membagikannya. Tinggalkan cerita atau pengalamanmu di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan kehidupan ini bersama. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah selalu menjaga dan membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.